Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah SWT, alhamdulillah pagi ini masih Allah bangunkan kita dalam keadaan sehat dan tetap dalam bimbingannya, hingga kita bisa melaksanakan rangkaian kegiatan ibadah mulai bangun tidur sampai saat ini. Alhamdulillah, satu nikmat yang mesti harus kita syukuri, dan kita berharap, berdoa kepada Allah semoga Allah menetapkan untuk kita dan keluarga kita bisa istiqomah dalam ketaatan hingga akhir hidup kita masing-masing. Yang kedua, sholawat serta salam jangan lupa untuk terus kita mintakan kepada Allah. Semoga tetap dilimpahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah dalam mengikuti ibadah beliau. Bapak, Ibu dan saudara-saudaraku yang dirahmati Allah SWT, mari pagi ini kita manfaatkan untuk merenungkan ayat-ayat Allah SWT. Semoga dengan renungan ini nanti Allah menambahkan kekuatan iman dalam hati kita, memacu semangat kita untuk tetap beramal soleh. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, salah satu wujud kemahaadilan Allah Subhanahu wa ta'ala telah kita rasakan bersama, yakni yang pertama, Allah menciptakan semua manusia dalam keadaan yang sama, sebagaimana Allah telah menjelaskan di dalam surat Ar-Rum ayat yang ke-54. Semua manusia diciptakan dari keadaan yang dhaif. Kemudian atas rahmat Allah, dari kondisi yang dhaif itu, yang lemah, Allah jadikan semakin kuat, jadi semakin cerdas, semakin terampil. Kita memiliki banyak potensi yang akhirnya berkembang. Yang ketiga, setelah itu dijadikan lemah lagi. Itu secara umum semua manusia diberi bekal yang sama oleh Allah. Yang kedua, Allah telah berfirman di dalam surat Asy-Syams ayat yang ke-8, insyaallah, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Diawali dari ayat yang sebelumnya, yaitu wa nafsi wa ma sawwaha, dan demi jiwa dan penyempurnaannya. Allah menciptakan kita manusia itu dalam keadaan sempurna. Jiwa kita disempurnakan dengan fitrahnya, yakni memiliki kecenderungan terhadap dinullahil qayyim, agama Allah yang lurus itu. Semua diberi dibekal oleh Allah yang sama. Nah, setelah Allah menciptakan manusia dengan jiwa yang sempurna itu, Allah mengilhamkan kepada seluruh manusia, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka aku ilhamkan kepada jiwa itu fujuraha, ini potensi untuk fujur, dan watakwa, potensi untuk takwa. Ini Allah memberikan dorongan kepada hati kita untuk ke arah fujur, tetapi juga Allah memberikan dorongan, memberikan potensi pada diri kita untuk ke arah takwa. Semua orang diberikan yang sama. Jadi semua dibekali dengan bekal yang sama. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nah, setelah Allah
menciptakan manusia dengan jiwa yang telah disempurnakan, diilhamkan ke dalam jiwa itu adanya potensi untuk berbuat fujur dan juga menuju ke takwa, Allah kemudian memberikan kepada manusia itu bimbingan dengan ayat-ayatnya. Untuk kita diberikan ayat-ayat Al-Quran yang di dalam Al-Quran itu sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, peranannya adalah hudal linnas, petunjuk jalan hidup manusia. Di dalam ayat-ayat yang menjadi petunjuk jalan hidup manusia itu, Allah menjelaskan perkara-perkara yang sifatnya fujur, termasuk juga akibatnya. Allah juga menjelaskan perkara-perkara yang menuju ke arah takwa, termasuk juga akibatnya. Akibatnya jika yang berkembang di dalam diri kita ini potensi yang fujur, kita akan menjadi orang yang ahli maksiat, senang berbuat maksiat, cenderung untuk berbuat maksiat. Andaikan kumpul dengan orang pun juga kumpul dengan orang-orang maksiat, ahli maksiat. Akibatnya Allah jelaskan, pasti nanti akan mendapatkan kerugian yang besar dalam hidupnya. Sedangkan jika potensi yang berkembang dalam diri kita adalah potensi yang takwa, akan menjadi orang soleh, orang yang senantiasa senang berbuat kebaikan, berkumpul dengan orang-orang baik, mengajak kepada kebaikan, dan insya Allah pada akhirnya akan mendapatkan satu keberuntungan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fa'alhamaha fujuruha wa taqwaha. Ternyata bukan sekadar diilhamkan dalam hati kita ini potensi untuk berbuat fujur dan juga berbuat takwa, tetapi Allah sekaligus memberikan ayat-ayatnya sebagai petunjuk jalan hidup manusia. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudaraku yang dirahmati Allah SWT, bukan hanya sampai di situ. Untuk menjelaskan ayat-ayatnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengirimkan utusannya untuk kita berupa Rasul yang kita kenal dengan Rasul. Nah, untuk kita umat akhir zaman ini diberikan seorang utusan untuk menjelaskan, untuk menjadi toladan bagi kehidupan kita, yakni Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dijelaskan siapapun yang mentaati Allah juga mentaati Rasulullah Muhammad SAW, maka pastilah dia yang akan mendapatkan keberuntungan. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara yang dirahmati Allah SWT. Berikutnya dalam ayat yang ke-9 Allah menjelaskan, qad aflaha man zakkaha. Maka sungguh beruntung orang yang senantiasa mensucikan dirinya, membersihkan jiwanya. Dengan apa membersihkan jiwa itu? Ya, insya Allah dengan iman dan amal soleh. Ini dengan iman dan amal soleh, maka jiwa manusia akan selalu bersih dari kotoran akibat dosa-dosa kita. Karena Rasulullah SAW mengingatkan, setiap hamba berbuat dosa maka akan menempel di dalam hatinya satu noktah hitam. Tetapi jika orang itu kemudian istighfar dan bertobat kepada Allah, maka Allah akan membersihkannya lagi sehingga hatinya menjadi bersih lagi. Itu penjelasan dari Rasulullah berkaitan dengan surat Al-Mutaffifin ayat yang ke-14. Ini. Di ayat yang lain Allah juga menjelaskan, innalladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib lahum maghfiratun wa ajrun kabir.
Sesungguhnya bagi orang-orang yang takut kepada Allah walaupun dalam keadaan gaib, walaupun dalam keadaan tidak melihat wujudnya Allah, tetapi ia tetap takut kepada Allah, takut terhadap murka Allah, takut kalau tidak mendapatkan ridha Allah, takut kalau nanti mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang ini akan senantiasa berusaha mengekang nafsunya, mengekang dirinya dari berbagai macam kesenangan dunia guna melaksanakan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam amal soleh. Nah, orang-orang yang takut kepada Allah kemudian diikuti dengan pengendalian diri dan memperbanyak amal soleh, Allah menjanjikan lahum maghfiratun, bagi mereka ampunan. Andaikan ada kesalahan yang tidak disengaja, andaikan ada kesalahan yang tidak disadari, lahum maghfiratun, bagi mereka ampunan. Bersih lagi dosa-dosanya. Ini bukan hanya itu. Wa ajrun kabir, dan diberikan pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang lain pun Allah juga mengingatkan. Alladzina kafaru lahum adzabun syadid walladzina amanu wa amilus solihati lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Sesungguhnya bagi orang-orang kafir itu lahum, bagi mereka azabun syadid, azab yang amat berat. Walladzina amanu, dan bagi orang-orang yang beriman, wa amilus salihan, dan beramal soleh, maka lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Sama, bagi mereka diberikan ampunan atas dosa-dosanya dan pahala yang besar. Sehingga dengan iman dan amal soleh itu seseorang akan senantiasa membersihkan jiwanya. Maka beruntunglah ia, kata Allah, qad aflaha man zakkaha. Sebaliknya di ayat yang berikutnya, wa qad khaba man dassaha, dan sungguh merugi orang yang senantiasa mengotori jiwanya. Dengan apa? Ya dengan memperturutkan nafsunya. Potensi yang ada pada jiwanya yang di depan sudah disebutkan fa'alhamaha fujuruha wa taqwaha. Di dalam jiwa itu ada potensi untuk ke arah fujur, ada potensi ke arah takwa. Dalam keseharian yang dipupuk potensi fujurnya. Nah, orang-orang semacam ini setiap saat hanya akan memperturutkan kesenangan jiwanya. Dorongan nafsunya akan ia ikuti. Dengan mengabaikan perintah-perintah Allah, dengan mengabaikan, meninggalkan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mempedulikan tauladan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga yang terjadi setiap saat ia hanya akan berbuat salah. Berbuat salah. Nah, setiap perbuatan salah itu berefek dosa. Setiap dosa akan mengotori jiwanya. Gak pernah beristighfar, gak pernah minta ampun kepada Allah, maka Allah pun juga gak akan membersihkan jiwanya. Nah, dengan kata lain, orang yang hanya memperturutkan kesenangan nafsunya, mengikuti dorongan nafsunya, dia akan mengotori jiwanya dengan berbagai macam kesalahan yang ia lakukan. Dan itu disebutkan oleh Allah, wa qad khaba man dassaha. Maka akan sungguh rugi bagi orang yang senantiasa mengotori jiwanya. Pada akhirnya nanti ketika sampai pada yaumul hisab, akan dihisab, akan dilihat semua perbuatannya, ternyata dia akan lebih banyak perbuatan dosanya dibanding dengan amal solehnya. Maka rugilah ia. Setelah ditimbang di yaumul mizan, ternyata masuk golongan orang yang wa amma man khaffat mawazin fa ummuhu hawiyah. Celakalah ia. Oleh karena itu bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara, mari selagi Allah memberikan kesempatan dan
dibarengi dengan berbagai macam nikmat ini, kita gunakan benar untuk melaksanakan ketaatan pada Allah SWT dengan berbagai macam amal soleh. Insya Allah dengan lantaran itu dosa-dosa kita akan senantiasa diampuni oleh Allah SWT. Pada akhirnya ketika ditimbang, kita benar-benar akan mendapatkan keberuntungan. Demikian untuk renungan pagi hari ini. Semoga Allah mengiringi dengan hidayahnya. Aku qouli hadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.